Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Beberapa waktu yang lalu, teman saya meminta rekomendasi saya untuk merakit sebuah PC. Awalnya hanya sebatas obrolan biasa, tetapi karena laptop yang dia gunakan sehari-hari sudah sering error, akhirnya dia memutuskan untuk merakit PC. Tantangan saya adalah dia membutuhkan PC-nya secepat mungkin. Nah, setelah saya coba pilihkan komponen-komponennya, ternyata di Surabaya komponen tersebut banyak sekali yang tidak ready stock, sehingga saya harus mencari beberapa alternatif komponen yang lain. Budget awalnya adalah sekitar 10-11 juta. Tapi karena keterbatasan komponen yang tersedia, akhirnya budgetnya sedikit melar ke 12 jutaan. Peruntukan PC-nya sendiri adalah untuk ngoding, kadang-kadang main game, kuat nyala seharian penuh, dan cukup irit daya. Sebagai warga plus 62, tentu aja kami ingin yang semurah mungkin dengan performa setinggi mungkin. Namun karena keterbatasan waktu dan ketersediaan komponen, jadi komponen yang kami pilih di sini adalah yang tersedia di Surabaya dan harganya masih masuk di budget. Seperti apa PC-nya? Yuk langsung aja kita bahas. Untuk motherboardnya, awalnya saya memilih Gigabyte B550M Aorus Pro. Sayangnya setelah saya coba cari, ternyata tidak ada toko yang ready stock saat itu. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan motherboard Gigabyte B550 Aorus Elite. Kenapa kok nggak pakai motherboard B550 yang murah-murah aja? Setelah saya bandingkan dengan motherboard yang lebih murah, Gigabyte B550 Aorus Elite ini menurut saya pilihan yang cukup baik dengan price to performance yang cukup balance. Penggunaan chipset B550 membuat motherboard ini sudah support dengan AMD Ryzen 3000 series dan tentu aja 5000 series. Memilih motherboard dengan harga 2 jutaan ke atas tentu aja dengan maksud agar kita tidak perlu mengupgrade motherboardnya lagi ke depannya jika nantinya menggunakan CPU atau komponen yang terbilang mid to high. Misal kita ingin mengoverclock CPU-nya di motherboard yang terlalu entry level, tentu aja hasilnya mungkin tidak akan semaksimal motherboard yang lebih mahal. Seperti komponen VRM-nya, cooling VRM-nya, fitur-fitur pendukung tentu aja akan berbeda antara motherboard budget dengan yang medium to high. Tapi ya sesuaikan lagi dengan budget yang ada dan kebutuhan kalian masing-masing. Desain dari motherboard ini menurut saya paling cakep untuk harga di bawah 3 juta. Mungkin kalau budget motherboard kalian lebih, kalian bisa pertimbangkan ambil motherboard ROG Strix B550F, B550A, B550i gaming di harga 3-4 juta. Prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen 5 3600 dengan 6 core 12 thread. Saya memilih prosesor ini karena harganya cukup terjangkau di 3,1 jutaan dan cukup irit daya dengan TDP 65 watt menurut klaim dari AMD. Sebenarnya kita bisa mengoverclock prosesor ini jika memang ingin mendapatkan performa terbaiknya. Tapi dengan skenario penggunaan teman saya, Ryzen 5 3600 jalan default auto sudah sangat mumpuni. Kalau misal nanti kedepannya prosesor ini mulai kewalahan, tentu aja dia bisa mengupgrade ke Ryzen 5000 series dengan tenang karena dari sisi motherboardnya pun sudah sangat mumpuni untuk menjalankan si Ryzen 5000 series. Cooling prosesornya menggunakan Deepcool GameMax 400 Pro Dual Fan. Sebelumnya pilihan saya adalah ID Cooling SE224XT Basic, tapi karena tidak ada stoknya, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya sama-sama sudah dual fan dengan ukuran kisi-kisi pendinginan yang kurang lebih serupa. Awalnya saya ingin menggunakan Noctua NTH1 sebagai pasta prosesornya, tetapi saat itu pilihan terbaik yang tersedia adalah menggunakan pasta prosesor Deepcool Z9. RAM yang digunakan adalah Adata XPG Spectrix D50 2x8GB kit 3600 MHz. Sebenarnya kami sudah beli RAM Cleveland XR 2x8GB kit 3600, namun saya coba menyalakan PC-nya di tempat beli RAM-nya, tidak ada respon apa-apa di monitornya. Sudah dicoba ganti 2 kali RAM Cleveland XR yang lain dengan spesifikasi yang sama, masih juga tidak ada tanda-tanda kehidupan di layar monitornya. Kemudian pihak toko coba pasang RAM Team Elite, bisa nyala. Kemudian kami direkomendasikan ganti merek RAM karena mungkin motherboard Gigabyte B550 Aorus Elite ini tidak kompatibel dengan RAM Cleveland XR-nya. Untuk urusan storage, tentu aja SSD adalah hal wajib. PC ini hanya menggunakan satu storage yaitu NVMe SSD PCIe Gen 3x4 dari Adata SX8200 Pro dengan kapasitas 512 GB. Menurut klaim dari Adata, SSD ini memiliki kecepatan up to 3,5 Gbps untuk read dan 3 Gbps untuk write.
Pengolahan grafisnya diserahkan kepada MSI GTX 1650 D6 Ventus SoC V1. GTX 1650 ini adalah yang varian menggunakan memori GDDR6, sehingga untuk performanya tentu aja sedikit di atas GTX 1650 biasa yang menggunakan memori GDDR5. Seharusnya pilihan kami adalah menggunakan 1650 Super, tetapi kebanyakan toko di Surabaya sudah saya tanya stoknya kosong semua untuk versi Super, termasuk 1660 Super. Semua komponen tersebut membutuhkan daya yang disuplai oleh power supply. Pilihan saya sebenarnya adalah menggunakan Cooler Master MWE 550 Bronze V2, tapi stoknya susah didapatkan. Akhirnya kami memilih FSP HV Pro 550W 80 plus 230 EU. PSU ini bisa kalian pertimbangkan karena dengan harga yang diberikan PSU ini cukup baik kualitasnya. Untuk mengangkat hingga GTX 1660 seri, saya yakin PSU ini masih aman. Kalau kalian menggunakan RTX 2060 ke atas, sebaiknya menggunakan PSU dengan daya 650W ke atas. Untuk casingnya, ini adalah Cube Gaming Friel. Saya memberikan beberapa opsi casing ATX dari Cube Gaming, dan casing ini merupakan casing pilihan dari teman saya. Cube Gaming Friel merupakan casing berukuran ATX, support radiator cooling, memiliki dust filter, dan include 3 fan RGB di bagian depan, sehingga kita perlu menambahkan satu fan di bagian belakang agar airflow berjalan dengan baik. Saya menambahkan sebuah fan Deep Cool X fan berukuran 12 cm di bagian belakang casingnya. Bagian atas dan bagian bawah casingnya juga support up to 2x12 cm fan. Sekarang mari kita coba lihat hasil tes performanya dengan semua settingan default tanpa ada yang di overclock sama sekali. Saya hanya menjalankan XMP profile di memorinya agar jalan di 3600 MHz. Pertama, kita coba run Cinebench R15. Untuk multicore-nya mendapatkan skor 1600-an CB dan single core-nya 196 CB. Skor ini cukup baik untuk Ryzen 5 3600 jalan di default setting. Saya tes 3D Mark Firestrike mendapatkan overall score 9315, graphic score 10078, physics score 19700-an, dan combined score 3900-an. Di 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score 4000, graphic score 3700-an, dan CPU score 7200-an. Suhu tertinggi CPU-nya ketika menjalankan Cinebench looping ada di angka 74,5 derajat Celcius. Saya coba jalankan Time Spy stress test dan hasilnya pas di 98,3% framerate stability. Suhu GPU tertingginya ketika full load 100% ada di angka 69 derajat Celcius. Melihat kedua suhu tersebut, menurut saya kalian masih memiliki headroom untuk mengoverclock CPU-nya di antara 4,3 sampai 4,5 GHz all-core. Dan untuk GPU-nya masih terbilang cukup adem. Untuk tes storage SSD-nya saya jalankan Crystal Dismark. SSD Adata SX 8200 Pro ini mendapatkan kecepatan 3300 Mbps untuk read dan 2400 Mbps untuk write. Saya coba mainkan CSGO dengan settingan Full HD, kualitas grafis high, bisa mendapatkan sekitar 160 sampai 200-an FPS. Untuk Dota 2, resolusi Full HD, settingan grafis best looking bisa mendapatkan sekitar 180 FPS untuk scene yang terbilang normal. Total budget yang dikeluarkan untuk PC ini adalah 12.846.000. Kalau kalian ingin melakukan penghematan di motherboardnya, kalian bisa coba cari Gigabyte B550M Aorus Pro, Gigabyte B550 Gaming X, dan ASRock B550M Steel Legend. Motherboard tersebut seharusnya harganya di sekitar 2,3 juta, jadi kalian bisa hemat 600 ribuan yang bisa kalian alokasikan untuk mengupgrade VGA-nya jadi GTX 1650 Super atau mungkin komponen yang lain. Kesimpulannya, menurut saya PC ini sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan multimedia atau gaming mainstream. Semakin besar budget kalian tentu aja akan semakin fleksibel dalam pemilihan komponennya. Pemilihan komponen di PC ini bukan yang mutlak terbaik untuk semua orang, tapi setidaknya semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang akan merakit PC. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.